bukankah uban yang tumbuh setiap hari di kepala kamu itu pengingat bahwa kamu sudah tua dan seharusnya kamu bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Iya, iya. Kematian orang lain yang kita hadiri itu nasihat bahwa kita juga akan menyusul. Tapi kan Mengingat orang itu. yang nggak punya sensitivitas itu, ya Iya. udah semua itu lewat aja begitu Iya, saja. iya. Karma kau dapat itu, aslinya itu karma. Makanya jangan kau julid sama orang. Kau rasa sendiri kan, itu karma memang berlaku. Rasakan itu. Julid sekali kau sama orang nih. Saya juga julid tidak ya? Tapi tidak apa-apa, kau lebih julid. Karena nih, nah tuh kan. Hah? Karena nih. Karena. Karena. Apa, Bib? Ini karma yang saya bilang. Kok itu Ini karma? karena nih. Kenapa? Karena dia bikin buruk, akhirnya dia dapat nasib buruk. Oh, karena dia bikin buruk, Akhirnya dia dapat nasib buruk. Oh, begitu. Ya, Bib. Bagus juga ya. Iya. Tapi Bib, yang saya mau tanyakan, karma itu memang ada, Bib? Tapi kalau di Islam itu gak ada karma. Karena karma itu kan istilah dan konsep yang ada pada Hindu ya. Oh, Bukan betul. pada Islam. Nah kalau Islam itu adanya karena. 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 Ada karma, ada karena. Ada karena. Karena itu artinya karena kamu berbuat baik, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Karena kamu berbuat buruk, maka kamu akan mendapatkan keburukan. Itu kata Quran. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau kamu berbuat buruk, Ya. maka keburukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Aduh, ngeri juga ya, Bib ya. Iya, Jadi kita harus ya berbuat baik aja begitu ya. benar, Biar kita dapat yang baik-baik juga. benar. Dan itu bukan hanya di satu ayat, di beberapa ayat. Misalnya di ayat yang lain Allah katakan, man amila sholihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha. Jadi siapa yang berbuat baik, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang buat berburuk, maka dia untuk dirinya sendiri. Oh, iya. Baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya ya, ketika kita memberi kepada orang lain, Ya, kita sedekah gitu. Iya. Iya. secara beberapa kali kemudian sedekah itu akan jadi kebiasaan kita. Oh, jadi karena sudah terbiasa akhirnya Kita Tidak, menjadi iya. orang yang suka bersedekah. bersedekah. Iya. Lanjut nanti akhirnya jadi kemudian karakter kita dermawan. 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 Iya. Ush, ada Habib tuh. Bismillahirrahmanirrahim, Bib. Ah, Nah, dikasih lagi, sedekah lagi. nah. Ya, dikenal Orang yang gitu. berdermawan sifatnya, maka dia akan dicintai oleh banyak orang. Bahkan sedekah yang paling utama adalah kepada orang-orang terdekat kita. Oh, terdekat kita dulu Iya. ya. Iya, Nah, betul, Bib. Terus itu di dunia jadi kita banyak teman, kita kalau kesusahan banyak yang care kepada kita dan lain Betul. sebagainya. Iya, iya. Dan takdirnya di akhirat Iya. kita masuk surga Amin ya Allah. karena sedekah itu. Jadi semua hal sekecil apapun yang kamu lakukan di dunia ini akan ada balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Akan ada balasannya dan Iya. itu bukan karma. Karena Karena Oh. fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan maupun keburukan sekecil apapun dan walaupun dilakukan oleh non muslim ada balasannya. ada balasannya. Baik ya, itu Bib. kebaikan maupun keburukan. Orang non muslim kalau baik, Ya. dia akan ada balasannya. iya, Bedanya iya. balasannya hanya di dunia. Jadi Allah gak akan pernah zalim atas kebaikan dan keburukan yang pernah kita lakukan. Nah Di itu dunia, kalau ya. dalam Islam tuh begitu konsepnya. Oh, gitu. Nah, Bib. Jadi kan dari Habib ini sudah menjelaskan begitu. Sementara saya ini stand up comedian, Bib. Ya kan? Yang mana ya kadang kan ada materi yang mungkin bisa menyinggung orang. Kita Iya. tidak pernah tahu begitu nggak orang ini pernah tahu. tersinggung apa tidak. Ceramah juga kadang menyinggung orang, kita juga Nah, gak pernah gitu. tahu. Iya, tapi kan baru-baru ini ada gitu stand up comedian bahas-bahas. Tak, itu tuh Iya, ngomong iya. takut saya, Bib. Itu bagaimana tuh, Bib? Nah, Apa nanti saya bakalan dapat karma juga nih, Bib? Iya gini, dalam segala hal kita dididik tuh untuk selalu pertama bil mau'idotil hasanah. Dalam berucap segala sesuatu Ya. itu harus dengan kata-kata yang baik. Maka kalaupun dalam berceramah, dalam berkomedi, dalam apapun, Ya. ya harus menggunakan kata-kata yang baik. Oh. Artinya baik di sini bukan
Wah, jadi gak lucu kalau kata-katanya, pilihan katanya baik. Bukan, artinya kata-kata yang tidak berdampak buruk kepada orang lain. Betul. Iya. Kalaupun harus ngerosting orang Iya. lain, tapi kan roasting itu kalau di stand up comedy pakai izin terlebih Ah, dahulu, itu tuh harus ada ngobrol izin terlebih dulu. dahulu, hal-hal yang nggak mungkin untuk di roasting, ya Jangan. akhirnya nggak di roasting Iya, dan lain betul. sebagainya kan. Oh, artinya kita harus riset dulu nih. Dapat Riset. izin dulu, ini saya boleh bahas tidak ya? Betul. Oh iya, betul. Kemudian yang kedua adalah bil hikmah, dengan cara-cara yang kreatif. Ah. Jadi letak kelucuannya itu adalah pada kreativitasnya. Oh, karena kreativitasnya berpikir Iya. dan Bukan, membuat jokes. nah itu riset dan lain risetnya, sebagainya iya. itu. Bukan pada menertawakan aib orang lain. Betul. Karena Jadi mungkin pada risetnya dan iya. pada kreativitasnya mengemas itu menjadi sesuatu. Nah, dan yang terakhir, kalau memang kita kan nggak tahu ya, orang tersinggung itu subjektif Betul. banget kan. Iya. Bisa jadi kita udah menjaga diri, orang masih tersinggung, maka kemudian ulama mengajarkan, mudahkanlah lisanmu itu untuk meminta maaf. Jadi walaupun kita merasa itu nggak menyinggung, nggak salah, tapi kalau orang tersinggung, agar orang nggak sedih, kita minta maaf. Kita minta maaf aja. Iya. Minta maaf itu sesuatu yang kata para ulama begitu mudah, tapi entah kenapa kok malah begitu beratnya orang meminta maaf. Betul. Seperti berkata tidak tahu. Sesuatu yang mudah banget, tapi entah kenapa kok gengsi berat. Nah itu gengsi kan. Gengsi Iya. gak dibawa mati padahal. Iya, yang dibawa mati kain kafan. Kain kafan. Dan kain kafan gak ada sakunya. Oh iya, betul. Jadi jangan cinta kepada dunia. Wih, bagus bener. Tapi terus kalau kita misalkan dapat balasan tuh secara langsung setelah apa yang kita lakukan begitu, apakah itu pertanda karma? Kan karma tidak ada kan? Nah, pertama bisa jadi itu hanya cocok logi kita. Oh, cocok logi. Misalkan kita habis berbuat buruk nih, terus kepikiran terus gitu. Iya. Hanya kita merasa, wah ini karena itu. Nah, itu bagaimana, Bib? Nah, itu bisa jadi sebenarnya tidak ada hubungannya, cuman cocok logi kita aja. Cocok logi kita saja. Terus yang kedua, bisa jadi ada hubungannya, karena setiap kebaikan dan keburukan Allah akan balas di dunia, bukan hanya di akhirat, di dunia juga ada balasannya, bisa jadi. Nah, karena itu seseorang itu harus punya sensitivitas dalam hidupnya, agar dia tahu ketika Allah memberikan kebaikan itu, dia tahu, oh ini hikmah yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah menjawab doanya juga dia sadar, oh ini Allah menjawab doa saya. Karena banyak orang yang nggak punya sensitivitas, sehingga ketika Allah memberikan kebaikan dia nggak sadar. Allah menjawab doanya dia gak sadar. Misalnya dia minta kuat, Allah kasih dia ujian agar kuat. Dia ngerasa, gue minta kuat kok dikasih ujian. Itu kan karena dia gak punya sensitivitas. Sehingga dia merasa gak nyambung nih. Begitu juga keburukan, kita udah ditegur sama Allah tapi gak sadar. Contohnya, seorang ulama itu bercerita tentang seseorang yang tiba-tiba ketika dia di akhirat diputuskan untuk masuk neraka, dia bilang, ya Allah, tapi saya kok gak pernah diingatkan oleh kamu. Lah kata Allah, bukankah uban yang tumbuh setiap hari di kepala kamu itu pengingat bahwa kamu sudah tua dan seharusnya kamu bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita banyak saya juga udah mulai ada. Nah itu pengingat ya. Tubuh yang semakin ringkih itu nasihat. Kematian orang lain yang kita hadiri itu nasihat bahwa kita juga akan menyusul. Tapi kan orang yang nggak punya sensitivitas itu, ya udah semua itu lewat aja begitu saja. Kita mulai nggak tahu cara-cara menggunakan teknologi. Itu tuh. Sudah mulai gagap, gaptek. Lihat handphone udah jauh jaraknya begini. Pengingat. Iya, itu pengingat. Nah itu bahwa yang seharusnya kita miliki sensitif terhadap semua itu. Sehingga kita sadar pada kebaikannya Allah, dan karena sadar kita bersyukur. Kalau kita salah, sadar juga, dan akhirnya kita minta ampun. Nah, ketika kita sudah sadar nih, minta ampun, mohon kita taubatlah seperti itu, Bib ya. Apakah kita masih tetap dapat balasan di dunia dan akhirat, Bib? Karena kan misalkan kita, contohnya dulu di sekolah beli gorengan, ambil 1 bayarnya berapa gitu, ambil 3 bayarnya 2 gitu misalkan kan. Terus itu apakah masih ada balasan begitu? Iya, semua kezaliman yang kita lakukan itu ada balasannya. Ada urusannya dengan Allah. Tapi kalau kita ingin urusan itu tidak sampai ke akhirat, maka kita bertobat. Dan tobat itu yang menghapus dosa kita semuanya.
Nah, tobat itu artinya yang pertama adalah kita menyesali keburukan yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah tidak mengulangi. Menyesali, tidak mengulangi. Tidak mengulangi. Iya. Dan yang ketiga adalah memohon ampun kepada Allah. Iya. Dan yang keempat, mulai mengubah diri dengan segala kebaikan. Oh, jadi bukan hanya sekedar saya bertobat karena kemarin saya hilaf. Udah besoknya lakuin lagi gitu. Sama aja, ambil helm lagi di parkiran. Iya, sama aja. Iya, sama aja ya. Jadi intinya adalah tidak mengulangi apa yang kita lakukan lagi. Itu sebagai wujud kalau benar-benar taubatan nasuha. Taubat yang sebenarnya taubat gitu. Oh, seperti itu ya, Bib. Siap. Bib, Iya. saya tahu tuh kalau misalkan karma itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu karena kita berbuat baik, kita dapat juga yang baik. Iya. Kita berbuat buruk, ya kita dapat juga. Iya. Tas. Dan jadikan taubat sebagai habit kita. Taubat sebagai habit kita. Habit kita. Ya. Nabi Muhammad itu walaupun nggak punya dosa, selalu baca istighfar 70 sampai 100 kali sehari. Masya Allah. Sebagai wujud kehambaan beliau. Iya. Jadi jadikan taubat itu sebagai keseharian kita, setiap hari taubat, karena kita setiap hari pasti tidak luput dari salah, dosa, hilaf, dan lain sebagainya. Karena kan kadang kita tidak merasa salah tuh, padahal salah. Misal nih ketemu orang, anaknya sudah berapa? Belum ada nih, kok belum ada? Dan mungkin belum dikasih keturunan. Iya. Iya dosa, menyakiti hati orang lain. Terus sudah ada anaknya nih, kapan nambah adik? Sakit hati lagi kan? Iya. Terus kita akhirnya jadi kesel, kapan betul lah.